Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep sosis asli Solo yang enak. Karena rasanya yang enak, sosis ini cocok banget buat ide jualan atau isian snack box. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus video sampai selesai. Karena di akhir video nanti aku akan cantumkan estimasi modal dan keuntungannya. Langkah pertama, siapkan 250 gram tepung terigu. Untuk cara mencampurnya biar lebih cepat, ini aku pakai blender. Kita masukkan blender 250 gram telur. Untuk sosis asli Solo, cara membuat kulitnya, tepung 1 kilo itu, telurnya juga 1 kilo, jadi untuk ukurannya 1:1. Karena saya orang Solo, jadi sering banget ya sosis ini selalu ada di acara hajatan. Karena saya bikinnya cuma 250 gram tepung, jadi telurnya juga 250 gram. 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh penyedap rasa ayam, 1 sendok makan tepung kanji. Maaf untuk tepung kanjinya tidak ke video ya. Tepung kanji ini manfaatnya agar kulitnya itu nanti lentur dan tidak mudah sobek. Kemudian ini kita tambahkan air sebanyak 540 ml. Lanjut ini kita blender sampai semua bahan tercampur. Dan ini hasilnya yang sudah di blender, kita tuang ke mangkok. Kalau kalian nggak ada blender, kalian bisa campur dengan cara diaduk ya. Tapi nanti usahakan disaring biar tidak ada bahan yang bergilir. Jadi hasil kulitnya itu benar-benar mulus. Karena ini aku pakai blender, jadi nggak perlu disaring lagi. Untuk tingkat kekentalannya seperti ini ya. Jadi ini nggak terlalu kental. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan. Kita aduk. Dan ini udah siap untuk dicetak. Panaskan teflon. Di sini aku pakai teflon ukuran 22 cm. Untuk pertama kali ini teflonnya kita olesi dulu dengan minyak goreng ya. Kemudian kita tuang 1 irus sayur. Lanjut teflonnya ini kita putar-putar biar adonannya terbentuk merata. Jangan lupa gunakan api yang paling kecil ya. Kita masak sampai kulit bagian pinggirnya itu kelihatan sedikit mengelupas. Kalau udah terlihat sedikit mengupas berarti udah matang ya. Ini siap diangkat. Dan ini semua udah selesai. Ini kulitnya bener-bener bagus, lentur. Kita remas-remas juga nggak sobek. Lanjut kita bikin isiannya. Panaskan air. Masukkan 500 gram ayam yang bagian dada. Kita rebus sampai ayamnya matang. Setengah sendok makan garam. Dan ini ayamnya udah matang, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Dan ini ayamnya udah dingin, kemudian ini kita suwir kecil-kecil ya. Lakukan sampai selesai. Lanjut kita bikin bumbu isiannya. Siapkan 6 siung bawang putih dan sedikit biji pala. Biar mudah untuk menghaluskannya, kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita haluskan. Lanjut panaskan teflon. Kita kasih minyak goreng secukupnya. Kita tumis setengah biji bawang bombay ukuran besar yang sudah dipotong kecil-kecil ya. Kita tumis sampai harum. Kalau udah tercium aroma harum, kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Ini kita masak sampai layu atau tercium aroma harum ya. Kalau udah tercium aroma harum, kita masukkan ayam yang sudah disuwir-suwir tadi. Kita kasih air sebanyak 250 ml. Untuk bumbunya, masukkan setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh penyedap rasa ayam, 3 sendok teh gula pasir, karena sosis Solo itu rasanya gurih dan ada manis-manisnya ya. Kemudian ini kita campur. Kita masak sampai airnya menyusut dan agak kering.
Kalau udah seperti ini, langsung saja kita matikan apinya. Lanjut kita bikin perekatnya. Siapkan wadah, masukkan 1 sendok makan tepung terigu dan tambahkan air secukupnya. Kita aduk. Dan ini hasilnya agak kental ya. Dan semuanya udah siap ya. Lanjut kita isi. Ambil 1 lembar kulit sosis. Untuk kulit yang bagian atas ini kita taruh bawah ya. Kita kasih 3/4 sampai 1 sendok makan isian. Kemudian bagian yang ujungnya ini kita lipat. Dan untuk bagian samping-sampingnya ini kita lipat juga. Lakukan seperti di video ya. Dan untuk bagian ujung akhirnya kita kasih perekat. Kemudian kita gulung. Lakukan seperti di video ya. Ini bertujuan agar nanti sosisnya itu bisa bulat dengan sempurna. Dan ini hasilnya terlihat bagus dan mulus. Kita ulangi sekali lagi. Buat kalian yang ketinggalan resepnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Di sana udah lengkap banget dari bahan, harga bahan, modal, dan keuntungannya bagi kalian yang mau buat ide jualan. Dan ini semuanya udah selesai, semuanya menjadi 34 biji. Langsung saja kita goreng. Panaskan minyak goreng. Untuk penggorengannya ini ada 2 cara ya. Yang pertama aku nggak pakai celupan telur. Kita goreng secukupnya dulu. Dan jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya merata. Kalau warnanya udah kuning kecoklatan seperti ini, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Dan untuk cara penggorengan yang kedua, ini aku pakai telur 1 biji yang sudah dikocok dan dikasih sedikit kaldu ayam. Kita celupkan ke telur dulu. Kemudian kita goreng. Kita bolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah berubah warna seperti ini, langsung saja kita angkat. Untuk cara meniriskannya seperti ini, biar nanti minyaknya itu turun dan sosisnya itu tidak ketumpuk-tumpuk dan tidak penyet. Dan ini aku mau tunjukkan perbandingan sosis yang ini, penggorengannya tidak dilumuri dengan telur, hasilnya bagus dan mulus. Dan yang ini penggorengannya dilumuri dengan telur. Kalian bisa bedakan sendiri ya. Coba dong komen di kolom komentar, kalian tim yang goreng pakai telur atau tidak pakai telur. Untuk cara pengemasannya, kita bisa gulung ke plastik OPP. Ini aku pakai plastik ukuran 10x10. Dan kita tambahkan cabai lalapan seperti ini. Dan ini semua hasilnya yang sudah dikemas kelihatan rapi banget. Kita coba dulu. Ini benar rasanya enak banget, ada manis gurihnya. Pantas aja sosis ini jadi andalan warga Solo saat ada acara hajatan atau arisan. Kalian wajib coba ya. Dari modal kurang lebih Rp38.275 menjadi 34 biji. Jadi per bijinya jatuh di harga Rp1.125. Kalian bisa jual di harga Rp2.000 atau sesuaikan dengan modal daerah kalian masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep es teler sultan kuah kental. Udah sering banget bikin es teler ini tapi nggak pernah bosen-bosen karena rasanya yang bener-bener creamy, enak, segar, bikin nagih, bikinnya juga mudah. Jadi cocok banget buat ide jualan ya. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus video sampai selesai. Karena di akhir video nanti aku akan cantumkan estimasi modal dan keuntungannya. Langkah pertama kita bikin jelly alpukatnya dulu. Masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa alpukat kemasan 30 gram, 6 sendok makan gula pasir. Kita campur dulu.
Lanjut kita tambahkan air sebanyak 700 ml. Kita aduk. Untuk serbuk jeli alpukatnya ini agak susah larutnya ya, tapi nggak apa-apa, nanti pas dimasak akan larut sendiri. Lanjut ini kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Kemudian siapkan wadah, kita tuang. Kemudian ini kita diamkan sampai set atau mengeras. Dan ini jeli alpukatnya udah set. Kemudian kita potong-potong. Kita potong dadu. Dan ini semuanya udah selesai. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin jeli cincaunya. Masukkan 2 bungkus Nutrijel rasa cincau. Di sini aku pakai yang kemasan kecil 10 gram karena harganya lebih murah. 5 sendok makan gula pasir untuk 1 sendok makannya munjung. Kita campur dulu biar nanti tidak ada bahan yang bergerindil. Tambahkan air sebanyak 750 ml. Kita aduk. Lanjut ini kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya. Kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Lanjut kita siapkan wadah. Kita tuang ke wadah. Kemudian ini kita diamkan sampai set atau mengeras. Dan ini jeli cincaunya udah mengeras, langsung saja kita potong-potong. Kita potong dadu seperti ini. Dan ini semua hasilnya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin jeli kelapanya. Masukkan 2 Nutrijel kelapa kemasan kecil, 5 sendok makan gula pasir. Kita campur dulu. Tambahkan 750 ml air, 1 saset santan kara. Kita aduk biar nanti tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk santannya ini susah larut, tapi nanti pas dimasak dia akan larut sendiri. Lanjut ini kita masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Kalau udah mendidih seperti ini, lanjut kita matikan apinya. Kita tuang ke wadah. Lanjut ini kita diamkan sampai set atau mengeras. Dan ini jeli kelapanya udah set. Lanjut ini kita kerok menggunakan kerokan kelapa. Tips biar jeli kelapanya jadi banyak, untuk cara mengeroknya jangan terlalu tebal ya. Kita kerok jangan terlalu ditekan-tekan biar hasilnya itu nanti banyak. Dan ini hasilnya semua udah selesai. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita didihkan air sebanyak 1400 ml. Masukkan sagu mutiara. Ini aku tambahkan sedikit pewarna rose. Untuk pewarnanya opsional ya. Untuk cara memasaknya di sini aku pakai metode 5-37 biar lebih hemat gas. Kita tutup, masak selama 5 menit. Dan setelah 5 menit ini kita matikan apinya. Kita diamkan selama 30 menit dengan cara ditutup. Setelah 30 menit kita masak lagi selama 7 menit. Dan ini udah 7 menit ya, kita matikan apinya. Dan ini hasilnya udah matang. Mungkin kalau kalian masak masih ada beberapa sagu mutiara yang belum matang. Karena api kompor orang berbeda-beda ya. Ini bisa kita tutup lagi, maka nanti akan matang dengan sendirinya ya. Lanjut siapkan wadah. Masukkan 2 sendok makan biji selasi. Ini kita rendam dengan air hangat secukupnya. Kemudian ini kita diamkan sampai biji selasinya mengembang. Kemudian kita bikin kuah kentalnya. Siapkan gula pasir sebanyak 450 gram. Ini nanti akan saya blender dulu biar proses pembuatan kuahnya itu lebih cepat. Dan usahakan bikin gula halusnya sendiri ya. Dan ini hasilnya yang udah di blender. Kita masukkan ke wadah.
200 gram bubuk creamer. Untuk bubuk creamernya ini aku beli yang curah ya, jadi harganya itu lebih terjangkau. 3/4 kaleng susu kental manis. Di sini aku pakai merek Carnation. Setengah kaleng susu evaporasi. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu seperti ini, biar nanti pas di mixer itu tidak berterbangan. Kemudian ini kita mixer sampai mengembang, mengental dan berwarna putih. Kita mixer selama 5-7 menitan atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini hasilnya benar-benar kental banget. Kemudian ini nanti kita diamkan kurang lebih 1 jaman, biar teksturnya itu lebih lembut dan tidak ada gelembungnya. Dan ini semuanya udah siap ya. Ada jelly rasa cincau, jelly alpukat, jelly kelapa, sagu mutiara, kuah kental. Untuk takarannya ini aku pakai iris sayur yang ukuran sedang. Ini kuahnya benar-benar kental banget. Es batu. Untuk toppingnya aku pakai buah alpukat, tapi ini nanti tidak aku pakai semuanya. Biji selasi, buah nangka yang sudah dipotong memanjang, dan keju yang sudah diserut. Untuk kejunya aku pakai merek Wenchis, nanti juga nggak aku pakai semuanya. Dan untuk cupnya di sini aku pakai cup ukuran 16 oz. Ini aku belinya Rp9.000, isinya 50 pieces. Oke, semuanya udah siap ya. Kita siapkan cup. Masukkan 1 sendok makan jelly alpukat, 1 sendok makan jelly cincau, 1 sendok makan jelly kelapa, 1 sendok makan sagu mutiara. Untuk sagu mutiaranya ini kita oleskan ke pinggir cupnya seperti ini, biar nanti tampilannya itu lebih cantik. Kemudian kita kasih es batu sampai penuh. Lanjut kita kasih 1 irus kuah kentalnya. Kemudian ini kita kasih lagi setengah sendok makan jelly alpukat, setengah sendok makan jelly cincau, setengah sendok makan sagu mutiara, setengah sendok makan jelly kelapa, 2 sendok makan biji selasi. Kemudian di atasnya ini kita kasih topping buah nangka. Karena buah nangka agak mahal, ini aku kasih cuma 4 potong. Dan 3 potong buah alpukat. Dan yang terakhir kita kasih keju serut. Dan ini hasilnya ya, Masya Allah, 5.000 aja udah dapat es teler yang semewah ini. Dan untuk tutupnya ini kita kasih tutup cembung. Masya Allah, ini dari tampilannya benar-benar enak banget dan menggoda. Dan usahakan untuk beli bahan-bahannya itu di tempat grosir, biar kita bisa dapat bahan yang berkualitas dan harga yang murah. Jadi kita bisa jual dengan harga terjangkau. Dan ini semuanya udah selesai, tinggal kita kasih topping kejunya. Dan ini hasilnya semuanya menjadi 23 cup es teler yang enak, segar, dan creamy. Kita coba dulu. Kita aduk biar kuah kentalnya menyatu dengan es batu. Masya Allah, ini beneran enak, seger banget, creamy. Dan pastinya ini disukai semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa.
Dari modal kurang lebih Rp87.497 menjadi 23 cup, jadi modal per cupnya jatuh di harga Rp3.804. Kita bisa jual mulai di harga Rp5.000 atau sesuaikan dengan modal darah kalian masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.